Menghadapi Uzbekistan, saudara-saudara, menghadapi Uzbekistan ini kita nggak bisa lagi mengandalkan keberuntungan, saudara-saudara. Ya, sepak bola itu memang terkadang faktor keberuntungan jauh lebih besar. Tetapi kan ya nggak mungkin lah kita selalu mendapatkan keberuntungan. Harus ada solusi taktik, solusi teknis, solusi strategis di lapangan. Sehingga Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan dan lolos ke perempat final. Kalau itu nggak ada ya gimana ya? Pesimis saya, walaupun Rama dan Sananta gabung. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita omongkan, kita obrolkan, kita cakap. Mengenai sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Nggak usah jauh-jauh lah. Di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun kita, di negara-negara jiran kita, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini, kita akan tetap bicara tentang Asian Games. Kita akan bicara lawan Indonesia di babak 16 besar yang sudah dipastikan adalah Uzbekistan. Kita akan menganalisis, membedah, memperbincangkan tim seperti apa Uzbekistan ini. Dan Indonesia juga sudah akan kedatangan Ramadan Sananta yang sudah mendapatkan izin dari Persis Solo setelah perintah langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan tambahan amunisi ini dan Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Apakah Indonesia akan bermain sebagus waktu ditangani Sintayong? Ataukah Indonesia tetap bermain seperti saat melawan Taiwan, saat melawan Korea Utara, akan bermain dengan taktik seperti apa? Dan Uzbekistan ini juga akan bermain seperti apa? Ini akan kita ulas, akan kita bahas, akan kita analisis, akan kita ungkap, akan kita bocorkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini Indonesia akan menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games 2022 Hangzhou hari tanggal 28. Hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Itu hari siang kalau nggak salah, siang menjelang sore. Itu pertandingan langsung karena Uzbekistan statusnya adalah juara grup C, sementara Indonesia adalah peringkat 3 di grup F. Dan itu berdasarkan undian, berdasarkan drawing itu ya, tektokannya seperti itu. Bagannya seperti itu. Indonesia menghadapi juara grup C, peringkat 3 grup F menghadapi juara grup C. Kebetulan juara grup C adalah Uzbekistan yang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup setelah 2 kali mengalahkan Hong Kong. Pada pertandingan pertama mereka menang 1-0, pada pertandingan kedua mereka menang 2-1. Kenapa dia hanya bertanding melawan Hong Kong? Seperti yang sudah saya jelaskan di edisi-edisi sebelumnya. Kalau saudara-saudara menyimak, silahkan dicek lagi di edisi sebelumnya. Grup C ini hanya ada 2 tim, hanya ada Uzbekistan dan Hong Kong. Kenapa hanya ada 2 tim, saudara-saudara? Karena Suriah dan Afghanistan mengundurkan diri sesaat sebelum pertandingan pertama di grup A dimulai. Dengan pertandingan kompetisi yang sudah berjalan, ya otomatis tidak mungkin lagi di drawing ulang, tidak mungkin lagi diundi ulang. Maka diambil kebijakan bahwa ya sudah, kalau kalau Suriah dan Afghanistan mundur, ya berarti hanya 2 tim ini saja. 2 tim ini bertanding 2 kali, kemudian mereka otomatis sudah lolos ke babak 16 besar, tinggal menentukan juara dan runner-up grup. Itu berarti kan tidak ada peringkat ketiga. Jadi hanya ada 5 grup, peringkat ketiga yang diadu untuk memperebutkan 4 tempat di di babak 16. Ini kasusnya sama dengan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022. Tahun lalu ketika itu Indonesia juga sama. Kualifikasinya di Tajikistan dan Indonesia satu grup dengan Australia, kemudian dengan Cina dan dengan negara mana lagi saya lupa. Dan itu 2 tim mundur sehingga Indonesia dan
Australia itu bertanding 2 kali. Sayangnya waktu itu hanya juara grup yang lolos. Ingat kan yang waktu pertandingan di Tajikistan itu, Dushanbe kalau. Tapi Uzbekistan, saudara-saudara, menghadapi Uzbekistan, Indonesia mendapatkan kabar sedikit baik lah. Saya bilang sedikit ya, bukan baik banget ya. Sedikit baik dengan kedatangan Ramadan Sananta. Jadi begini, polemiknya itu kan begini. Ramadan Sananta itu sebenarnya dipanggil untuk Asian Games 2022 ini oleh Indra Shafri, oleh PSSI. Tetapi saudara-saudara, Persis Solo tidak mau melepas Ramadan Sananta. Kenapa? Karena Persis Solo sendiri kekurangan pemain, kekurangan penyerang. Kalau saudara ingat, Irfan Jauhari waktu itu cedera waktu ke Piala AFF U23 atau ke SEA Games ya. Itu waktu itu kan dia cedera, saudara-saudara. Sehingga Irfan Jauhari kan penyerang Persis Solo, cedera sudah kan satu penyerang. Kemudian penyerang asing mereka, kalau nggak salah Fernando Rodriguez, Fernando Rodriguez Ortega atau Ortega Rodriguez. Itu ada masalah. Kalau nggak salah sedang pulang ke Spanyol. Kemudian ada lagi pemain mereka yang juga cedera, tidak bisa. Jadi Ramadan Sananta ini adalah satu-satunya penyerang yang sehat yang dimiliki oleh Persis Solo. Sisanya kan penyerang-penyerang cadangan, penyerang-penyerang lapis kedua. Kemudian ya Persis Solo nggak mau ngambil resiko, apalagi mereka tampil di Liga 1 yang jadwalnya berbarengan dengan Asian Games. Kemudian saudara-saudara, setelah melihat hasil buruk waktu melawan Taiwan dan Korea Utara, PSSI kemudian ya memutuskan untuk memanggil kembali Ramadan Sananta, membujuklah Persis Solo. Kan saudara-saudara tahu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kan juga sempat sebagai statusnya kan sebenarnya pemiliknya Persis Solo. Salah satu pemegang sahamnya Persis Solo selain Kaisang Pangarep sama Kevin siapa ya? Kevin Nugroho atau siapa? Jadi ke atas perintah langsung dari Ketua Umum PSSI ya, Ramadan Sananta mau tidak mau dipanggil dan Persis Solo tidak bisa menolak, dan itu demi kepentingan bangsa dan negara mereka mau melepas. Karena tidak ada klub yang lebih besar dari negara, saudara-saudara. Mau tidak mau apapun itu alasannya tetap harus dipanggil, dan Persis Solo melepaskan Ramadan Sananta untuk tampil di babak 16 besar. Pun Ramadan Sananta akan tampil, saudara-saudara, belum jaminan juga Indonesia akan bisa mengalahkan Uzbekistan. Belum jaminan juga Indonesia akan bisa tampil bagus, akan bisa lolos ke babak perempat final, akan bisa tampil sebagus ketika kualifikasi Piala Asia U23, akan bisa tampil lumayan seperti saat babak SEA Games, seperti tampil lumayan ketika waktu Piala AFF U23 dengan komposisi pemain yang ala kadarnya. Itu belum jaminan juga karena kita harus melihat lawannya. Uzbekistan adalah lawan yang luar biasa, menurut saya sangat bagus. Mereka salah satu dari di antara Jepang, Korea, Cina, Saudi, Iran. Uzbekistan ini salah satu tim yang cukup bagus di Asia. Di level Asia ini mereka cukup bagus, cukup bisa diandalkan, punya tradisi yang lumayan bagus di Asia, punya pemain-pemain yang lumayan bagus lah, mungkin level dibandingkan dengan pemain Indonesia yang tampil di Asian Games ini, pemain-pemain Uzbekistan itu sedikit lebih di atas, dan mereka tidak punya konflik pemanggilan pemain seperti di Indonesia, seperti di Malaysia, seperti di Thailand, seperti di Vietnam. Mereka pemainnya ya dilepaskan semua. Yang dibutuhkan pelatihnya itu Timur Kapatse. Itu adalah salah satu pemain legendaris Uzbekistan. Dia pernah malang melintang di kompetisi di Eropa sana, main di Liga Uzbekistan, juga main di timnas Uzbekistan. Itu salah satu pemain legendaris yang sekarang jadi pelatih. Dan dia tidak kesulitan memanggil pemain karena semua pemain itu dilepas oleh klubnya. Klub juga tidak banyak mengeluh. Udah ikut saja gabung sana. Jadi dia bisa menampilkan para pemain terbaik dia bisa meracik strategi sesuai kebutuhan, dia bisa tampil luar biasa lah, tampil bagus waktu melawan Hong Kong 2 pertandingan, dan saya rasa Uzbekistan punya potensi untuk setidaknya tampil hingga semifinal, saudara. Saudara-saudara, head to head ini Indonesia dan Uzbekistan U23, U24 Olympic Team lah. Itu belum pernah bertemu di pertandingan resmi.
hanya pernah bertemu kalau nggak salah di pertandingan uji coba saja. Waktu itu kalau nggak salah itu di Jakarta. Jakarta Anniversary Cup. Anniversary Cup. Itu tahun 2000 berapa ya? 2008 atau 2000 berapa gitu. Pokoknya itu pernah bertemu dan hasilnya 1-1. Tetapi kan itu tidak bisa dijadikan patokan, saudara-saudara. Tidak bisa dijadikan patokan karena bukan pertandingan yang kompetitif seperti Asian Games atau Piala Asia U23 atau apapun. Tetapi di level senior itu kita pernah bertemu 2 kali. Kalau nggak salah waktu itu di kualifikasi Piala Dunia 1998. Kualifikasi Piala Dunia 1998 itu tahunnya waktu pertandingan dilangsungkan itu tahun 1997. Waktu Krismon, sebelum Krismon lah. Waktu itu pemainnya kalau nggak salah seperti Bima Sakti, Hendro Kartiko begitu. Itu ada 2 pertandingan. Waktu main di Jakarta itu skornya 1-1. Kemudian waktu main di Tashkent itu kalau nggak salah Indonesia kalah 0-3. 0-3 saudara-saudara. Iya, kalah 0-3. Tetapi kan itu juga bukan tidak bisa dijadikan patokan saudara-saudara. Pertama itu sudah sangat lama sekali. Tahun 90-an, akhir 90-an. Kedua juga pemain yang waktu itu sekarang sudah banyak yang jadi pelatih. Sudah jadi pelatih, sudah tidak bermain. Dan ketiga itu juga adalah pertandingan senior. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan untuk bagi kalian yang suka bertaruh. Itu tidak bisa dijadikan panduan. Tidak bisa dijadikan panduan karena tidak apple to apple. Tidak membandingkannya tidak seimbang lah, tidak bisa dibandingkan, gitu aja lah. Beda misalnya dengan Indonesia lawan Thailand U23 yang baru saja bertemu beberapa waktu lalu, atau dengan Vietnam, itu bisa dibandingkan. Tetapi dengan Uzbekistan ini tidak bisa dibandingkan karena sudah istilahnya itu sudah kadaluarsa. Pun tidak bisa dibandingkan, saudara-saudara, kita juga bisa menduga-duga, menganalisis berdasarkan performa Uzbekistan terbaru, khususnya di Asian Games 2022 ini, saudara-saudara. Waktu pertandingan melawan Hong Kong dan Uzbekistan. Hong Kong dan Uzbekistan, benar. Uzbekistan ini punya beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus dan harus diwaspadai oleh Indra Safri. Sebut saja mereka punya penyerang, 2 striker yang menurut saya itu sangat bagus dan sangat kompak. Itu si Kojimat Erkinov dan Alister Odilov. Itu adalah 2 penyerang yang kalau nggak salah waktu melawan Hong Kong itu ikut mencetak gol kalau nggak salah ya. Itu mainnya bagus sekali, saudara-saudara. Itu susah dikawal. Mereka licin, mereka lincah, mereka liar, rajin mencari bola ke belakang. Kemudian di tengah itu juga mereka punya pemain-pemain bagus. Biasanya Uzbekistan itu akan main dengan 3-5-2 atau 3-4-3. Tetapi di tengah pertandingan itu bisa berubah menjadi 4-4-2. Ini yang harus diwaspadai. Mereka punya gelandang-gelandang seperti Ibrahim Ibragimov, kemudian Ulunbek Kosimov, Sersov Esanov, Kamidulo Abdulnabiev. Ya itulah namanya, begitulah, susah-susah. Kemudian kipernya itu Makmujon Makamajonov. Itu saudara-saudara, itulah susah namanya. Itu adalah pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus dan mereka tampil luar biasa waktu mengalahkan Hong Kong 2 kali. Hong Kong itu juga walaupun dari Asia Timur, walaupun dari negara kecil, itu juga permainannya lumayan bagus lah. Terbukti klub dari Hong Kong kan membantai Bali United di playoff Liga Champion Asia. Itu jadi ini pemain-pemain yang harus diwaspadai, harus diperlakukan secara spesial oleh pertahanan maupun lini tengah Indonesia, saudara-saudara. Pemain tersebut semakin berbahaya karena Timur Kapadze ini punya taktik, punya strategi, punya cara bermain yang menurut saya cukup Eropa, sangat modern, sangat simple, sederhana, simple football. Bola itu selalu mengalir. Saya hitung ya, pemain Uzbekistan itu hanya mungkin 2-3 sentuhan. 2-3 sentuhan pegang bola. Jadi begitu dapat bola, dia lihat ke kanan, ke kiri sebentar, umpan. Terus nanti dia bergerak lagi. Begitu pula temannya, begitu dapat bola, dia lihat kanan, kiri, depan, belakang, umpan.
bergerak lagi. Seperti itu terus bermain. Dari belakang, tengah, depan, belakang, tengah, depan. Itu selalu begitu. Beda sekali dengan Indonesia, saudara-saudara. Beda sekali dengan Indonesia yang selalu berusaha untuk menggiring bola, selalu berusaha untuk mendribble bola, selalu berusaha untuk bermain-main dengan bola, selalu berusaha untuk berlama-lama dengan bola. Tetapi Uzbekistan itu mengalir begitu aja, simple sekali. Enak dilihat lah pokoknya, enak dilihat. Jadi tiba-tiba nanti bola sudah ke depan. Kemudian jangan lupa, mereka punya penyerang sayap, winger. Gelandang-gelandang sayap yang luar biasa. Mirip kayak Korea Utara. Waktu Korea Utara itu kan lihat, pemain sayapnya sering sekali memberikan umpan ke tengah. Itu Uzbekistan juga seperti itu, mirip-mirip lah. Dan ini Indonesia sering kebobolan dari skema seperti itu. Itu Uzbekistan di kanan, di kiri, itu sangat mobile dan itu akan memberikan tekanan bagi fullback Indonesia. Itu saudara. Jadi waspadalah dan jangan lupa mereka juga punya postur pemain yang lumayan tinggi. Mereka bagus dalam duet. Power mereka bagus, fisik mereka bagus. Beberapa kesempatan sepak pojok maupun tendangan bebas itu mampu dimanfaatkan Uzbekistan dengan cukup bagus. Itu yang harus diwaspadai sepenuhnya oleh Indonesia. Oleh Indra Safri harus bisa taktiknya. Taktik, strategi, dan kedisiplinan pemain itu harus dijaga supaya skenario bola-bola mati ini tidak merugikan Indonesia. Hadapi Uzbekistan, saudara-saudara, Indonesia harus bermain seperti apa? Taktik, strategi, formasinya itu harus seperti apa? Cara mainnya bagaimana? Game plan-nya itu seperti apa? Saya juga bingung, saudara-saudara, karena pelatih lokal kita, Indra Safri, Bima Sakti, terus siapa lagi, itu secara teknik, secara strategi itu sangat miskin, saudara-saudara. Mereka hanya mengandalkan semangat juang. Mereka terlalu fanatik dengan satu formasi, dengan cara bermain yang begitu-begitu aja. Jadi saya juga bingung mau mengatakan seperti apa. Tetapi menurut saya, saudara-saudara, ini idealnya itu bermain lebih fleksibel, lebih cair. Gunakan formasi yang agak defensif lah. 5-3-2 tidak masalah, atau 5-4-1 itu tidak masalah. Kita tidak usah mengambil inisiatif untuk gaya-gayaan, istilahnya begitu. Gaya-gayaan untuk mengambil inisiatif serangan, gaya-gayaan untuk mencoba ball possession, gaya-gayaan untuk mencoba menyerang. Tidak usah. Defensif saja kita tumpuk pemain. Ya kalau perlu sedikit parkir bas nggak masalah lah. Semi parkir bas. Itu tidak masalah. Kita bertahan, kita sabar, kita santai, garis pertahanan kita dibangun di sejak garis tengah itu kita bangun di situ. Kemudian Ramadan Sananta itu kan punya kecepatan, lincah, cerdik. Itu disuruh untuk mengganggu pertahanan lawan. Kemudian nanti kita bertahan, kalau kita dapat bola langsung aja kita alirkan. Sayap kita juga cepat sebenarnya. Suruh berlari, kita kasih throw pass ke sayap, dia berlari, kemudian satu sentuhan dapat bola langsung umpan ke tengah. Nanti Ramadan Sananta di situ bermanuver. Itu bisa juga seperti itu, atau bisa juga dari belakang langsung. Waktu golnya melawan Kirgistan, itu yang gol kedua itu bisa dijadikan satu contoh bagaimana Indonesia melakukan counter attack. Harusnya kayak begitu yang coba dimainkan waktu nanti melawan Uzbekistan. Janganlah kita mengambil inisiatif karena gengsi, karena ingin dipuji, karena ingin tampil hebat. Kita terus mendominasi seolah-olah kita ini Manchester City, seolah-olah kita ini Real Madrid, seolah-olah kita ini Barcelona. Jadi seperti itu saja. Defensif saja tidak masalah, mengandalkan. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, omongan kita hari ini, obrolan kita hari ini, analisis kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita perbincangkan secara tuntas, tas. Itu tadi kita bicara bagaimana kekuatan Uzbekistan. Uzbekistan adalah tim dari Asia Tengah, tim dari negara bekas Uni Soviet, tim dari mereka setengah Eropa, setengah Asia. Tetapi mereka mindset mereka, cara berpikir mereka, pola pikir mereka itu adalah Eropa. Walaupun secara geografis itu sebagian wilayahnya ada di Asia dan mereka disebut sebagai orang Asia. Tetapi cara berpikir, cara bermain sepak bolanya itu seperti orang Eropa. Seperti orang Eropa itu seperti apa ya? Matang, dewasa, taktis.
simple football, tidak terlalu banyak berlama-lama dengan bola, tidak terlalu sering menggiring bola, tidak senang dribble, tidak senang itik-ituk, itak-itik. Seperti itu, bola selalu mengalir dari belakang ke tengah ke depan, sayap juga selalu memberikan crossing. Wah, pokoknya bahaya. Kalau Indonesia hanya mengandalkan keberuntungan, ya wassalam saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.